Bunda. Waalaikumsalam sayangku. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita persilahkan Rita untuk bercerita ya Pak Ustadz ya. Silakan saya. Boleh, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rita mau sedikit bercerita Pak Ustadz. Nanti mungkin setelah itu ada pertanyaan dari cerita Rita ini. Jadi setiap bulan Ramadan Rita selalu teringat almarhumah mamah. Karena sebenarnya Rita anak tunggal, papa sudah meninggal tahun 2012 dan mamah meninggal kecelakaan tahun 2018. Itu pas besoknya Ramadan. Jadi itu adalah titik balik peristiwa yang sangat-sangat tidak apa ya namanya ya, yang sangat-sangat tidak pernah diduga dan seperti kehilangan arah Pak Ustadz. Setelah itu Rita jadi malas melakukan apa-apa gitu karena Rita pikir buat apa Rita kerja, buat apa cari uang, tujuan Rita cari uang kan untuk membahagiakan orang tua. Sementara Rita juga saat itu belum bersuami, belum ada anak, jadi masih benar-benar sendirian gitu. Akhirnya Rita memutuskan untuk berhijab. Berhijab juga bukan apa ya, bukan karena disengaja. Setelah mama meninggal, tadinya rencana kita pergi bareng-bareng ke Jepang. Teman-teman pergi, Rita cancel tiket, Rita beli tiket baru untuk umroh. Itu pertama kali Rita umroh tahun 2018. Pulang dari umroh kayak nyaman gitu. Saat umroh juga kayak di sana kan taraweh apa segala macam gitu. Ada kayak mamah. Pokoknya Allah sudah menyediakan gitu. Jadi akhirnya tuh apa ya kayak nggak punya apa ya namanya, nggak punya keinginan untuk mencari uang Pak Ustadz. Nggak mau syuting, nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Ya udah berhijab aja dan memang kalau kita dari Rita kan antagonis, selalu antagonis perannya dari dulu gitu. Berhijab akhirnya kan mengurangi job, tapi memang bukan itu yang dicari gitu. Cuman belakangan ini jodoh juga terus belum datang juga Pak Ustadz. Ada beberapa kali datang, terus sekali Rita pernah menikah malah dibohongin gitu kan. Apa karena Rita selalu berujar, Rita gak mau jadi istri kedua, Rita gak mau dimadu, Rita gak mau ngambil suami orang. Apa karena itu jadi maka Allah kasih saat itu Rita dibohongin sama suami orang Pak Ustadz. Gitu, jadi itu pun yang bikin Rita jadi trauma lagi Pak Ustadz, jadi berkali-kali gitu trauma. Nah terus pertanyaan Rita, apa boleh dalam Islam itu rasa trauma itu Pak Ustadz, kekhawatiran itu apa boleh kita pendam terus. Yang kedua, apakah ada zikir atau doa khusus agar kita bisa dimudahkan dalam mencari pendamping hidup yang terbaik dan apakah Rita memutuskan untuk tidak lagi bekerja, tidak lagi syuting atau apa itu yang terbaik atau gimana Pak Ustadz? Apa yang sering diminta kepada Allah untuk almarhum mamah di alam kubur? Apa doanya Mbak Rita selama ini? Aku minta mudah-mudahan Mama diampuni segala dosa-dosanya, husnul khotimah, dan apa yang telah diajarkan sehingga Rita bisa seperti ini. Mudah-mudahan menjadi pahala yang mengalir buat Mama. Karena semua berkat doa Mama dan berkat harapan dari Mama, Rita jadi lebih baik lagi untuk menutup aurat insya Allah. Mudah-mudahan Rita juga istiqomah. Kita semua sekarang lagi nyiapin bekal. Biar sama-sama masuk ke dalam surga. Syukur-syukur kalau kita jadi anak yang soleh, kita pengen ngumpulin kebaikan kita. Mudah-mudahan kita bisa menggandeng orang tua kita untuk masuk ke dalam surga. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita berbuat baik sama orang tua yang telah meninggal? Salah satunya jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu doanya sampai kepada orang yang telah wafat. Betul? Kata Nabi,
ketika manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkannya. Dan yang ketiga, waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang terus mendoakannya. Maka Mbak Rita, percayalah, kebaikan Mbak Rita hari ini, doa Mbak Rita hari ini akan sampai kepada ibu yang telah kembali kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal Yang kedua, saya masih sering gelisah, trauma dengan apa yang sudah terjadi. Wajar. Kata Allah dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jawab yang keras, ngeluh boleh? Gelisah boleh? Sedih boleh? Boleh. Yang tidak boleh, larut dalam kesedihan. Yang tidak boleh, berlebihan dalam kegelisahan. Kenapa? Berlebihannya kita dalam kesedihan dan kegelisahan, mohon maaf, berarti dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu ini gak jadi. Ketemu ini pergi. Ketemu ini disakiti. Ketemu ini dibohongin. Apakah aku ditakdirkan terus disakiti? Hilangkan prasangka seperti itu. Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang kita sangkakan kepada Allah, itu yang Allah berikan kepada kita. Maka Mbak Rita ganti kalimatnya. Mungkin belum Allah hadirkan. Mungkin belum Allah datangkan. Betul? Gimana ya biar semua dimudahkan? Amalkan doa ini. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah engkau persulit. Lafazkan doa ini, amalkan dan pastikan Allah berikan kemudahan atas setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bunda, setiap kita pernah punya kesempatan untuk terpuruk, terjatuh dalam hidupnya. Maka saat kita sedang terjatuh dan terpuruk, itu adalah waktu terbaik untuk kita mendekat kepada Allah. Ada istilah, titik terendah adalah titik terindah. Titik terendah adalah titik terindah. Kadang kita perlu direndahkan agar kelak Allah tinggikan. Kadang kita perlu merasakan sakit agar Allah siapkan yang manis untuk kita. Jangan pernah membenci setiap takdir yang pahit. Karena setelah adanya pahit akan ada rasa manis yang Allah siapkan. Setelah diuji, bertobat, perbaiki diri, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah ya Tawwab, duhai Allah yang maha pemberi dan penerima taubat. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, bimbing langkah kami untuk bertaubat atas setiap dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, dosa kami banyak, sangat banyak. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas daripada dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jika semua ujian yang menimpa kami disebabkan karena dosa-dosa kami ridho ya Allah. Kami ikhlas ya Allah. Asalkan ujian itu adalah cara-Mu menghapuskan dosa kami. Dosa mungkin menggores hati, namun jangan biarkan ia membatu dalam nestapa. Taubat adalah hujan yang membersihkan. Istighfar adalah cahaya yang menuntun. Kembalilah sebelum terlambat. Sebab kasih-Nya tak pernah menolak mereka yang ingin pulang. Masya Allah, tabarakallah.
Bunda. Terima kasih sudah selalu setia, pemirsa di rumah terima kasih sudah selalu setia untuk menyaksikan kajian hati. Saya Deswita Maharani dan juga Ahilman mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga Ramadan ini dilimpahkan berkah dan juga karunia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita ketemu lagi dalam kajian hati. Tenangkan hati.